Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Institut bersama saya Irwan Hidayat. Alhamdulillah pada sore hari ini yang cuacanya sangat dingin sekali. Banget ya. Kita posisinya ada di pesisir pegunungan ya, di Hotel Villa di Kabupaten Bandung. Ini pesisir pegunungan ini. Oke. Masih bukan gunung-gunung asli ini. Siap. Tapi cuaca dinginnya luar biasa ini. Nah, hari ini saya bersama Cak Habib ya. Saya panggil Cak ya. Supaya Cak Habib. Rumah Institut juga punya jargon lah yang dikenal oleh orang banyak, Cak, panggilan Cak. Jadi saya panggil Cak Habib ya. Nggak apa-apa ini. Siap. Nggak apa-apa. Cak Habib ini tentu bagi orang-orang yang mengenal Cak Habib pasti luar biasa. Siapakah beliau? Tentu kalau kita feedback ke belakang, beliau salah satu akademisi dan alhamdulillah sekarang sudah sedang proses magister di Jayabaya, Universitas Jayabaya. Mudah-mudahan. Luar biasa ini. Tentu saya harus banyak belajar kepada Cak Habib ini. Coba kita sapa terlebih dahulu, Cak. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah sehat, walaupun habis perjalanan tapi tetap semangat ya. Iya, siap. Semangat jambu lah, dingin. Kita santai-santai aja ini, Cak. Santai. Ini ada dua poin penting yang tentu ini sangat menarik dan salah satunya ini juga Cak Habib. Saya rasa ini salah satu spesialisasi materi bagi Cak Habib. Ini tentu luar biasa, adalah berbicara tentang hari ini pandemi belum usai-usai, Cak. Belum usai-usai, ya kita lihat dari sisi dua bidang, yaitu pendidikan dan psikologi, Cak. Nah, kita mulai dari sisi pendidikan terlebih dahulu. Hari ini kita ketahui dari mulai tahun 2021 sampai 2022, akhir-akhir ini lagi ramainya kekerasan seksual baru terangkat. Oh iya, nah, benar. Dan justru itu bukan hal sepele, tapi pendidikan di ruang kampus, bahkan di pondok pesantren. Nah, dari sisi psikologi ini juga akan dikena korban. Nah, pasti kan? Pasti. Nah, mungkin ini pandangan terlebih dahulu bagaimana Cak Habib merespon ini supaya ini solusinya untuk korban supaya itu bisa nggak terlalu trauma mengatasi hal-hal demikian. Gimana, Cak? Oke. Terkait pertama mungkin bisa kita bahas terkait dampaknya dulu yang paling pertama. Kalau misal bicaranya kekerasan seksual, jelas mayoritas korban itu bukan kayaknya memang 100% ya. Korban itu yang berjenis kelamin perempuan. Maksudnya sebenarnya sih kalau bicaranya seksual harusnya korban itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Cuman memang sampai sejauh hari ini yang selalu jadi korban kekerasan seksual adalah perempuan. Ya mungkin didasarin dengan ketidakmampuan mengontrol nafsu dan emosi di laki-lakinya sehingganya menjadi seperti itu. Ya bisa kita bilang sebenarnya pelaku itu dengan dasar ya gangguan mental. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu pertama mental pelaku. Mental pelaku ya, Cak. Mental pelaku. Nah, dampaknya gimana? Apalagi kayak kemarin-kemarin
yang paling membuat kaget itu ini terjadi ke yang umur-umurnya SMP SMA. SMP SMA ya. Iya, Cak. SMP SMA. Nah, masalahnya begini. Kita tinggal di Indonesia, coy. Indonesia itu masih negara yang penuh dengan hal-hal tabu. Lampu. Iya, Cak. Karena memang negara beretika kan. Jadi kayak mayoritas penduduk itu banyak di daerah dan pemikirannya jelas daerah yang mungkin dengan basicnya masing-masing. Yang jelas kalau misalnya di daerah itu cukup kita kenal mereka yang kuat antara dua, kalau nggak agama ya adat. Seperti itu. Nah, terganggunya di mana? Pertama, di kondisi sosial. Itu ya kalau misalnya minta ke orang banyak. Kepribadinya bagaimana? Dampak yang paling bahaya itu, jadi gini, saya pernah satu teman. Kita jangan anggap seksual. Kita jangan anggap ini kekerasan seksual. Biasanya anak muda, anak sekolah yang berpacaran dikatakan, kemudian bermasalah sehingga putus, yang bisa kita dengar ya, putus dengan beberapa alasan mungkin seperti adanya keselingkuhan atau segala macam. Nah, itu benar-benar kebanyakan dari mereka itu kayak ke bawah sampai mereka dewasa. Sampai ke umur kuliah dan sampai besar, sampai sebelum nikah. Remaja ini berarti. Belum menuju dewasa, Mas. Belum menuju dewasa ya. Di bawah umur 24 itu masih bisa kita katakan labil walaupun misal umurnya umur dewasa. Jiwa manusia itu masih di umur 25 ke bawah ya, 24 ke bawah, 25 ke bawah, mungkin kayak ya kita lah hendak mentanggungnya. Itu berapa umurnya sekarang? Saya masih 24 ya. 24. Iya. Nah, tahun-tahun sebelumnya, setahun 2 tahun sebelumnya, jiwa kita masih bisa dikatakan jiwa labil. Labil. Ya maksudnya mayoritas ya, nggak semuanya. Tergantung ya masing-masing proses hidup. Ada yang memang dari kecil sudah mengalami percepatan pemikiran, sehingga mungkin di umur 19 ke atas sudah mulai dewasa. Yang normal itu 24 ke bawah masih labil. Nah, perempuan itu kalau sudah ada masa kelam yang buruk, apalagi terkait seks yang dipaksa, kan ini ya, kekerasan, seks dipaksa, ini mentalnya benar-benar terganggu ke depan. Jadi seperti sifat insecure, nggak percaya diri, kemudian cenderung tertutup, kemudian banyaklah yang harusnya dia bisa lakukan seperti biasa, sehingga karena adanya sejarah kelam di masa-masa mungkin di umur-umur SMP atau SMA, sehingga membuat itu terhalang. Menghalang itu jadi mentalnya sendiri, bukan ini ya, bukan lingkungan ya, tapi kayak mentalnya menghalang itu gitu. Dampaknya ke sana. Dan itu bisa kita katakan pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter, ya. Karena yang seharusnya punya potensi kita katakan dengan angka ya, dengan angka kualitatif. Misal kita katakan ini anak punya potensi dengan nilai 10, dengan kasus-kasus seperti itu bisa dikatakan ke depannya mungkin akan bernilai 4 sampai 7 atau 6. Karena itu tadi trauma-trauma yang terjadi segala macam itu membuat mentalnya itu menghalangi dia untuk berekspresi yang seharusnya dia ekspresikan. Itu kesana pasti jadinya. Jadi nanti ketika misal ada satu hal yang mungkin dia rasakan mirip-mirip, berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin agak mirip dengan orang-orang pelaku sebelumnya, segala macam, dengan kondisi-kondisi yang ada kemungkinan seperti itu, dia otomatis akan mengingat. Selalu ingat ya, Cak? Selalu ingat, pasti. Karena itulah dampak dari trauma. Jadi trauma itu sifatnya semacam autonotis ke dirinya. Wah, jangan nih, bahaya. Gitu. Itu autonotis. Nah, gimana cara untuk mengatasi trauma itu, Cak, kiranya, Cak? Nah, jadi kalau untuk mengatasi trauma ini sebenarnya seperti ini. Harus dimulai dari diri sendiri.
Dari diri. Harus dari diri sendiri. Sebenarnya ya jatuh-jatuhnya solusinya itu adalah edukasi ke korban. Hanya itu, edukasi ke korban. Jadi walaupun sebenarnya kalaupun misal sistem pendidikan di Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk menanggulangi itu secara spesifik nggak bakal secara spesifik. Nggak bakal. Itu memang harus dimulai dari sendiri. Karena kan begini, majunya seseorang anak itu kan ada dua faktor. Majunya kan pasti dengan motivasi, dan motivasi kan ada dua faktor, motivasi internal dan motivasi internal. Nah, bisa bangkit seseorang itu rasio motivasi itu lebih kuat yang internal sampai 60-70%. Eksternal itu bisa menjadi pengaruh ketika memang si pemberi motivasi atau mungkin lingkungannya, keluarganya atau mungkin orang-orang terdekatnya benar-benar seperti air yang menjatuhi batu. Pelan-pelan sehingga berlubang. Berlubang. Ya maksudnya seperti ilmunya Imam Syafi'i itu. Iya, benar. Maksudnya kayak ya mungkin sebatas teman atau guru kita katakan, apalagi misalnya dia bukan seorang BK atau yang benar-benar care dengan muridnya. Saya rasa ini menjadi masalah besar. Jadi solusinya ya edukasi ke korban. Edukasinya itu dalam bentuk sistem yang kita berikan supaya mereka bisa membuka dirinya lebih lagi. Jadi ini kita bicara Hemi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi gini, ada saya belum pernah sih. Ente kan dari Jatim nih, saya dari Sumatera. Saya kalau boleh cerita, saya belum pernah turun ke Jatim sih untuk LK1. Belum pernah. LK2, LK3 juga belum pernah. Jadi saya belum tahu gimana. Tapi memang di Sumatera itu, apalagi terkhususnya di Sumut ya, karena saya di Sumut. Jadi memang target pertama dari screening itu kita pahami psikologis, kemudian bagaimana cara menanggulanginya. Dan cara menanggulanginya lebih yang lebih efektif itu setelah kita adakan beberapa kali praktek dan analisa. Sistem lingkungan yang kita rekayasa. Rekayasa lingkungan. Karena mau bagaimanapun yang bisa mendoktrin dirinya agar dia bisa membangkitkan diri sendiri, dia harus dapat sumber-sumber itu secara nggak langsung dari lingkungan itu. Karena kalau misalnya kita, ini ada satu korban lagi trauma nih bocah. Baca. Setiap hari diceramahin, setiap hari disehatin, setiap hari diajak, setiap hari dimotivasi. Kemungkinan terbesar yang terjadi dia bangkit atau malah bosan. Pasti lebih cenderung ke bosan dong. Jadi caranya adalah rekayasa lingkungan. Jadi kita membuat sebuah lingkungan rekayasa yang itu akan membuat dirinya bisa membuka diri ke lingkungannya itu. Jadi agar dia bisa benar-benar membuka diri, berekspresi yang seharusnya dia ekspresikan. Jadi ke sana arahnya. Nah, masalahnya hari ini kalau kita bicara pendidikan tentang korban segala macam yang ada di Indonesia dengan masalah yang tadi disebut, pemerintah sanggup nggak untuk membuat rekayasa lingkungan itu? Kira-kira gimana itu sistem cara pengelolaannya kalau dibuat sistem rekayasa? Salah satu contoh coba. Aktivitas seseorang itu berada dalam mana aja orang lingkupnya. Mungkin kalau misalnya dia mahasiswa, artinya dia punya lingkungan yang pertama itu keluarga, kemudian teman-teman kuliah, teman-teman organisasi, atau teman-teman kos yang bagi yang ngekos. Kalau misalnya dia nggak ngekos, artinya keluarga dan lingkungan kampusnya. Tambahannya kalau dia ke organisasi. Atau misalnya teman-teman, ditambah lagi mungkin ada beberapa yang masih berkomunikasi atau tetap berteman dengan teman-teman lamanya. Nah, kalau misalnya di keluarga, ya bagaimana caranya kita benar-benar bisa masuk ke keluarganya? Atau dengan cara, ya bagaimana caranya supaya ini anak intensitas
interaksi sosialnya dengan lingkungan itu lebih banyak dengan teman-teman kuliahnya yang bisa kita atur itu. Kalau memang misalnya lebih intens, kita kan bisa pahamin ya, ini anak intens dengan keluarga atau lebih teman-teman, kan ada perbedaannya. Mungkin kalau perempuan itu kebanyakan cenderung lebih intens dengan keluarga. Iya. Lebih intens dengan keluarga. Nah, kalau seperti itu, kita memang harus masuk ke keluarganya, menjadi lingkungan. Kita ini harus bisa masuk ke lingkungan keluarga itu. Nah, nanti bagaimana di keluarga itu kita bisa benar-benar bisa masuk, mengatur dan bekerja sama dengan keluarga tersebut untuk ini bagaimana sih harusnya kita bersikap dengan dia. Karena bagaimana orang itu beda menyikapinya. Nah, disinilah dituntut untuk fleksibel. Nah, rekayasa lingkungan itulah yang akan membuka diri itu tadi seperti saya bilang. Jadi benar-benar ada sistem yang harus dibuat. Sistem rekayasa lingkungan itu. Jadi arahnya ke sana. Cukup agak ribet memang. Ini keren seharusnya. Ini juga solusi sebenarnya. Solusi. Kalau kita lagi-lagi kan sekarang lagi maraknya tentang kekerasan seksual, dan saya mempunyai keyakinan besar bahwa korban juga merasa trauma hal-hal yang Nggak apa-apa ya? itu. Nggak apa-apa, lanjut ya. Siap. Nah, mungkin ini juga perlu ada hal-hal konkret khususnya pemerintah. Artinya tidak hanya sekedar sistem yang dilakukan, tapi juga ada pendampingan yang harus dilakukan. Nah, salah satunya yang mungkin yang sudah disebutkan sama Cak Habib ya adalah rekayasa lingkungan. Nah, apakah per hari ini itu menjamin? Nah, tentu hari ini harus, karena sekarang ini juga marak ada semacam komunitas perempuan, itu juga penting bagi kita untuk selaku pemerintah juga mengumpulkan para kelompok-kelompok komunitas supaya ini juga tetap dikawal. Nah, kembali kepada secara umum ini, gimana kira-kira solusi Cak Habib ini untuk pemerintah khususnya? Oke. Yang ini menarik nih. Jadi ini kalau boleh bicara pengalaman ya. Iya. Tahun 2014 sampai tahun 2018 kebetulan saya sempat mengajar di beberapa sekolah selama 4 tahun. Jadi dari kacamata yang saya lihat, ini autokritik sih sebenarnya untuk pemerintah. Ya, kita bicara pendidikannya dulu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang itu udah berubah atau belum berubah, karena udah 18 terakhir. Berarti udah 3 tahun yang lalu ya. Udah Kementeriannya sudah berbeda-beda. ya udah mulai nggak aktif mengajar lagi. Udah lama nggak terjun ke sekolah. 18 itu waktu itu kondisinya lagi masa-masa transisi dari KTSP ke K13. Kalau pernah dengar. Masih banyak sekolah yang menggunakan KTSP, sudah ada beberapa sekolah yang sudah berani ya bahasanya untuk menggunakan kurikulum K13. Nah, bicara rekayasa lingkungan tadi sebenarnya hal yang paling dapat dilakukan dari platform pendidikan, dari lembaga pendidikan pemerintah adalah bagaimana membuat lingkungan sekolah itu. Itu pertama. Nah, lingkungan sekolah itu dapat berhasil ketika memang ada kerjasama antar guru. Antar tenaga pendidik. Saya nggak bilang tenaga pendidik itu semuanya bagus. Dan saya juga nggak bilang semuanya nggak bagus. Iya. Saya udah paham ya. Iya, Saya mau paham. bilang jauh-jauh takut nih masalahnya. Kita jangan berlagak orang baik. Iya. Kan begitu. Karena begini. Saya kalau boleh cerita, waktu itu saya ada mengajar di sekitar 6-7 sekolah. Dan satu sekolah saya dipecat. Dipecat. Asli saya dipecat. Saya pernah dipecat dari sekolah. Alasannya ya terkait disiplin.
Disiplin, nggak disiplin. Ya waktu itu kuliah, organisasi, terus jam terbang untuk mengajar juga cukup banyak sehingga membuat saya kelabakan lah waktu itu. Memang lagi masa-masanya belajar untuk manajemen waktu kan. Ya menjadi pengalaman saya lah untuk belajar ke depannya Itu sudah bagaimana. kuliah S1 yang dipecat. Sedang kuliah, Sedang kuliah. sedang kuliah. Masih sibuk-sibuknya berarti itu kan? Masih sibuk-sibuknya. Mana lagi ngelola. Kuliah banyak tugas segala macam. Sekolah A, B, C juga pasti ada yang harus diurusin kan. Jadi yang mana kira-kira yang prioritas itulah. Jadi saran saya waktu itu memang terlalu cepat mengiyakan. Karena waktu itu alhamdulillahnya beberapa sekolah saya ngajar itu memang semuanya tawaran, alhamdulillah, bukan lamaran. Nah, jadi selama 4 tahun saya melihat dan memperhatikan by data pribadi ya, by data pribadi dari sekolah-sekolah yang saya arungin, yang saya ke sana, tenaga pendidiknya nggak begitu kerjasama. Itu satu. Yang kedua, hal yang mungkin ini kalau bagi mereka yang guru-guru pasti sadar. Persaingan antar guru itu cukup ketat. Ketat. Ketat dalam artian apa itu persaingannya? Persaingan ya sebenarnya kalau bicaranya persaingan itu bicara positif ya. Lebih baik. Cuman karena banyak yang menggunakan cara-cara yang nggak sesuai. Sudah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini untuk sekolah, ini berlaku untuk sekolah swasta ataupun negeri. Kelas sosial di antar guru itu juga ternyata ada. Oh, kamu masih guru honorer nih. Oh, ini PNS, oh ini kepala sekolah. Oh, ini udah agak tua guru senior segala macam. Kelas sosialnya ada. Iya. Jadi karena adanya kondisi seperti itu sehingga sinergitas antar guru itu kurang. Yang keempat, masih banyak tenaga pendidik yang hanya formalitas. Ngisi absen, menyampaikan yang perlu disampaikan, selebihnya ya udah main. Selesai keluar. Mungkin nanti ke zaman sekolah pernah ya. Iya. Ngalamin Pernah sekolah kalau ada guru-guru seperti itu. Iya. Pernah dialami. Kalau misalnya kita mengkritik, sebenarnya yang dikritik itu FKIP-nya. Yang menghasilkan tenaga pendidik. Selebihnya itu adalah manajemen pemegang sekolah. Nah, seharusnya jadi begini. Dalam kurikulum terakhir saya baca K13 itu 2008, pas sudah banyak lupa ya. Cuman terakhir seingat saya penilaian objektif itu sudah mulai dilaksanakan. Artinya seperti yang kayak undi hapuskan segala macam, penentuan kelulusan itu dari guru lokal. Nah, sebenarnya ini sudah cukup mendorong agar tim-tim yang ada di sekolah itu, tim guru ya, kita katakan tim pendidik itu untuk menciptakan lingkungannya bagaimana. Nah, lingkungan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada satu hal yang nggak pernah saya pelajarin di kampus, tapi ini sangat penting. Iya. Kebetulan saya FKIP. Saya nggak pernah pelajaran ini di kampus, tapi bagi saya ini sangat penting. Saya bakar rokok dulu boleh ya? Mati soalnya. Mungkin ini autokritik untuk FKIP, kampus-kampus FKIP yang mungkin nanti bisa ada tambahan atau revisi di kurikulum FKIP. Manajemen training misal, ada tahap awalnya adalah analisa kebutuhan. Dari kebutuhan itu baru kita bisa tentukan bagaimana step-stepnya untuk mencapai itu tujuan. Kan seperti itu mekanismenya. Nah, di kurikulum bagian FKIP dipelajarin bagaimana memahami kurikulum. Tapi tidak diajarin bagaimana cara membuat kurikulum. Buat kurikulum. Ya mungkin kan Paham beda-beda ya. Iya. Kita diajarin bagaimana memahami kurikulum. Jadi artinya cuma hanya membedah. Tapi nggak ada materi yang mengajarkan kita untuk
Saya dakwah kan, Cak. Udah keluar. Nah, di FKIP itu ada materi kurikulum pendidikan. Mata kuliah kurikulum pendidikan itu 2 SKS atau 3 SKS. Selebihnya itu tentang yang kurikulum tidak ada selain materi-materi pelajaran. Nah, di situ kita hanya diajarkan untuk bagaimana memahami kurikulum. Tapi tidak diajarkan untuk bagaimana cara untuk membuat kurikulum, menciptakan kurikulum. Bagaimana kita bisa membuat lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan kalau kita tidak bisa memahami apa kebutuhan itu. Psikologi dipelajarin di S1 pendidikan. Itu cuma ada 2-3 mata kuliah doang. Psikologi anak, psikologi pendidikan. 2. Psikologi anak saya rasa juga tidak begitu mendalam. Artinya kita tidak diajarkan untuk bagaimana seorang anak bernama A misal punya sikap A B C D. Pertanyaannya, kenapa dia bisa bersikap A B C D? Secara kurikulum, anak yang harusnya materi 1 nggak bisa baca ini. Iya. Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Masuk. Nah, artinya kan seperti ini. Ketika kita menginginkan karakter seorang anak seperti A, B, C, D nih misal. Artinya kan kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan sehingga dia bisa seperti itu. Nah, masalahnya dari kurikulum pendidikan kita nggak ajarkan terus bagaimana bisa membuat lingkungan itu. Gitu. Jadi sebenarnya jadi solusinya ya pertama dibenahin di FKIP-nya dulu. Baru setelah itu SDM yang sudah ada baru silahkan tuh bisa membuat namanya rekayasa lingkungan untuk mendorong bagaimana karakter seorang anak Indonesia. Dan yang paling terakhir ini, Cak, harapan dari Cak Habib untuk rumah institut ini. Nah, ini yang paling penting, Cak. Wah, nggak kalah penting dong. Iya. Nggak kalah penting. Nggak kalah penting ini. Saya kenal Cak Irwan ya, udah lama ya. Dari tahun 2019 ya. 18, Cak. 19 ya. 19. Tetap kacamata, misalnya perspektif saya ketika menilai, yang saya lihat itu mungkin Cak Irwannya. Saya tahu benar ini Cak Irwan ini seperti apa, prosesnya sangat keren. Jadi Proses gimana ini? proses, maksudnya kayak perkembangan karya-karyanya, kemudian dari gerakan segala macam dengan tetap gaya seperti orang Jawa seperti Jokowi ya. Itu presiden kita yang sangat cintai. Kan Jokowi yang kelima, Cak. Karena saya ngefans sama Pak Jokowi, asli. Saya ngefans sama Pak Jokowi. Saya berharap dengan adanya rumah institut ini, orang-orang yang benar-benar menonton dan melihat bisa seperti Cak Irwan. Jangan saya, Cak. Jangan saya. Mungkin ada tokoh lain gitu, Cak. Ini saya Maksudnya apa ini? seperti ini. Saya percaya dan nanti yakin saya juga percaya. Masing-masing orang itu punya jalannya masing-masing. Iya. Hidup itu tidak semudah seperti kata motivator. Bener ya? Yeah. Bener. Maksud saya bukan seperti harus pure kayak Cak Irwan gitu yang channel YouTube-nya yang sangat keren ini gitu ya, atau mungkin dengan fase-fase yang sangat berkembang. Maksudnya kondisi hari ini dengan besok lebih baik. Yang intinya maksudnya seperti itu. Lebih baik. Sama seperti channelnya. Saya berharap channel Rumah Institut ini benar-benar di akhir nanti menjadi salah satu channel yang menjadi pusat sentral informasi untuk benar-benar edukasi masyarakat Indonesia. Amin, Cak. Jadi ya kalau kita mau dikasih bisa lewat dari sini nih. Siap. Dan terima kasih, Cak, atas waktunya sudah meluangkan ide pemikiran, sudah hadir di tengah-tengah ruang kami di podcast Rumah Institut ini. Semoga bermanfaat dan bisa ditonton oleh khalayak
umum. Lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Siap. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.